Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita tetap semangat dan bersukacita di hari Minggu ini. Nah Bapak Ibu sekalian, pada minggu ini tanggal 18 Juli 2021, kita masih bergabung dalam ibadah online di channel YKB. Ibadah hari ini seperti kemarin juga akan bisa kita ikuti pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan juga jam 5 sore. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto dari GKI Manyar, Surabaya dengan tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Nanti kita bisa baca bersama di dalam ibadah online nanti. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti biasa dalam sapaan gembala ini saya akan sedikit mereview firman Tuhan sebelum kita nanti mendengarkannya di dalam ibadah online. Nah Bapak Ibu sekalian, saudara, apa yang biasa kita rasakan ketika kenyamanan kita terganggu? Apa yang biasa kita rasakan atau kita lakukan ketika kenyamanan kita terganggu? Saudara pulang kerja, badan sudah capek, sudah letih. Saudara ingin siap-siap beristirahat, tapi tanpa diduga ada tamu yang datang. Atau ada telepon berbunyi, seorang teman menelepon panjang lebar bercerita sesuatu yang menurut kita kurang penting. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Pasti jengkel ya Bapak Ibu? Pasti kita jengkel bahwa waktu yang bisa kita pakai untuk istirahat kini berkurang oleh karena gangguan tadi, saudara. Nah, di dalam bacaan hari ini Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34 diceritakan ketika Yesus selesai melakukan pekerjaannya. Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke suatu tempat yang sunyi. Dengan menggunakan perahu, mereka menuju ke sebuah tempat yang Yesus anggap bahwa tempat ini cocok untuk mereka retret, menyepi dari orang-orang banyak. Karena para murid waktu itu seperti handphone yang sudah lowbat, perlu di-charge, perlu diisi ulang. Mereka butuh relax, mereka butuh dikuatkan lagi sebelum mereka melakukan tugas mereka. Dan tetapi saudara-saudara, dikisahkan bahwa waktu itu ada banyak orang yang sudah mendengar berita tentang Yesus. Orang-orang ini berlomba-lomba untuk mengikuti kemana Yesus pergi. Yesus dan para muridnya sedang menuju ke sebuah tempat dengan perahu. Mereka berlari mendahului Yesus dan para murid. Dan dikatakan mereka bisa sampai ke tujuan lebih dulu sebelum Yesus mendarat dengan perahunya. Seperti saya katakan tadi, saudara, banyak orang marah, banyak orang jengkel ketika kenyamanannya terusik. Jengkel ketika istirahatnya terganggu. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus tidak menjadi marah ketika orang banyak itu terus mengejarnya. Padahal dia memerlukan ketenangan, dia butuh istirahat bersama para muridnya. Tapi justru di ayat 34 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi alih-alih marah, Yesus berbelas kasihan. Yesus berbela rasa. Yesus mengerti kebutuhan orang banyak yang terus mencarinya. Belas kasihan atau bela rasa inilah yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah compassion. Com itu artinya bersama, passion itu menderita. Compassion artinya menderita bersama. Inilah bela rasa, saudara-saudara. Bela rasa bukan sekedar perasaan emosional, bukan sekedar perasaan iba melihat orang lain menderita. Jauh dari itu, saudara-saudara. Karena bela rasa adalah
belas kasihan yang begitu dalam, yang menggerakkan, yang mendorong seseorang untuk segera melakukan tindakan yang dibutuhkan pada waktu itu. Jadi Yesus di sini, saudara-saudara, bukan sekedar iba atau kasihan melihat orang yang sudah susah-susah menemui dia. Dia bukan sekedar iba, tapi dia mengerti betul. Dia memahami betul, dia merasakan apa yang dibutuhkan orang banyak itu. Dan demi itu dia rela, dia mau mengorbankan kenyamanannya. Waktu istirahatnya bersama para muridnya, Yesus tetap mau memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak itu. Sebab dikatakan mereka seperti domba yang kehilangan gembalanya. Yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis, pemimpin mereka yang sudah dibunuh oleh Herodes. Itu sebabnya Yesus betul-betul mengerti. Dan Yesus bertindak sebagai gembala yang baik. Gembala yang sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang dibutuhkan oleh domba-dombanya itu. Saudara, kalau kita renungkan kisah ini, bukankah bisa jadi kita juga adalah orang-orang yang tak bergembala itu? Kita mungkin adalah domba-domba yang haus, domba-domba yang lelah dan lapar, domba-domba yang ada dalam bahaya. Mungkin kita adalah domba-domba yang lemah dan tidak berdaya. Tapi kita melihat hari ini, saudara-saudara, bahwa Yesus mengerti keadaan kita. Yesus mengerti apa yang sedang kita rasakan. Dia sebagai gembala yang baik, dia berbela rasa. Dia benar-benar memahami dan merasakan apa yang kita rasakan. Dia memahami segala kesedihan dan kedukaan kita, segala kesusahan kita. Sebab dia akan memberikan segala-galanya untuk kawanan dombanya. Mari saudara, tetaplah berpengharapan. Dikala mungkin kita mulai kehilangan harapan, tetaplah semangat. Dikala kita mungkin sudah merasa lelah atau letih, kapan ini berakhir? Sepertinya pandemi ini tidak semakin membaik, tapi malah membuat kita makin cemas. Mungkin orang-orang terdekat kita sudah mulai terpapar atau bahkan harus meninggal dunia karena virus ini, saudara-saudara. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mau kembali menguatkan kita, bahwa Dia sebagai gembala yang baik sekaligus juga mau menjadi sahabat bagi kita, bagi Anda dan saya juga. Mari saudara, tetaplah saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga jangan lupa tetap berbela rasa. Yesus saja mau berbela rasa, harusnya kita pun juga mau meneladaninya, mengikutinya. Berbela rasa kepada siapapun, terutama dalam keadaan yang seperti ini. Rasanya firman Tuhan ini begitu relevan dengan kondisi kita saat ini. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat beribadah, dan juga selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.